البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir, halaman berapa sekarang? Halaman 114. Perhatikan halaman 114 bagian bawah itu masih berkaitan masalah tafsirnya Syiah Rafidhah wal iyad billah. Wa marajal bahrain yaltaqiyan. Dan dia membiarkan dua lautan tersebut bertemu. Dua lautan ini kata mereka, dua lautan tersebut kata mereka Ali dan Fatimah. Bayangkan itu. Dua lautan itu katanya yaltaqiyan. Siapa yang yaltaqiyan bertemu? Ali dan Fatimah katanya. Allahu musta'an. Ini tafsirnya Syiah Rafidhah ya. Enggak benar tafsirannya ini. Nah, barakallahu fikum, enggak benar. Nah, kemudian lu'lu' wal marjan. Lu'lu' wal marjan. Lu'lu' permata, marjan itu apa? Nah, barakallahu fikum, lu'lu' mutiara, marjan itu permata. Permata dan mutiara katanya. Siapa permatanya sama mutiaranya? Hasan dan Husain katanya. Hasan dan Husain katanya. Al-Hasan wal Husain. Nah, memang keutamanya ada, cuman Syiah Rafidhah itu ketika menafsirkan sembarangan itu loh. Lu'lu' wal marjan katanya Hasan dan Husain katanya. Paham ya? Hasan Husain itu keutamanya ada sendiri. Apa itu? Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Itu benar. Tapi kalau dengan tafsiran ini enggak benar. Paham ya? Dia membiarkan dua lautan bertemu. Siapa yang bertemu? Ali dan Fatimah katanya. Lu'lu' wal marjan, mutiara dan apa dan permata. Siapa itu? Hasan Husain. Nah, itu bahaya. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan baik-baik itu, syarahnya itu. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan bertemu, antara keduanya ada barzakh, ada benteng, ada penghalang, la yabghiyan, yang kedua-duanya tidak bisa dilalui, tidak bisa bertemu. Para ulama menjelaskan ada di suatu tempat yang dulunya apa? Lautan itu dua-duanya enggak bisa bertemu. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Ada penghalang di sana. Penafsirannya macam-macam. Laut yang airnya air tawar ada, laut yang airnya air garam yang asin itu, sehingga tidak bisa bertemu. Ikan yang ada di air tawar itu hidup, tapi kalau masuk ke lautan yang airnya air garam tadi, air yang biasa air laut ya, air yang asin itu enggak hidup. Paham ya? Nah, ada penafsiran yang dulu ada pembatasnya semacam gunung, tanah itu. Kemudian generasi berikutnya mereka gali. Akhirnya apa? Bertemulah dua lautan tersebut. Paham ya? Nanti kita lihat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmat yang manakah? Nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Keluar dari dua lautan tersebut apa? Lu'lu' wal marjan. Siapa lu'lu' wal marjan? Hasan dan Husain menurut Syiah Rafidhah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Keluar dari dua laut tersebut permata dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, mutiara. Apa itu? Hasan Husain katanya. Idza kana bainahuma barzakh la yabghiyan fa hal Ali ma'a Fatimah bainahu wa bainahuma barzakh? Kalau seandainya antara dua lautan tersebut ada penghalang, ada pembatas yang tidak bisa dilalui, sekarang apakah Ali bersama Fatimah itu antara keduanya ada penghalang? Belum. Apakah ada penghalang? Nah, lakin hadi sakhafah, misal ma qala Syekh rahimahullah taala, nam yaqdil alim minhal ajab. Ini alim atau alam ya katanya. Nah, jadi sebagaimana ini semuanya adalah perbuatan yang apa? Perbuatan yang sia-sia, yang hina ini ya. Perbuatan yang sia-sia, dan hina, seperti apa yang diucapkan oleh Syekh pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, sampai apa? Sampai kalau sealam alam ya. Nah, sampai alam semesta aja ini apa? Merasa heran itu loh. Paham ya? Merasa heran dengan perbuatan Syiah Rafidhah tersebut. Min su'il faham, karena jeleknya pemahaman. Wa su'il qasad, dan jeleknya tujuan. Fa tafasiruhum hadhihi jami'atun baina amrayn. Tafsirannya mereka Syiah Rafidhah ini terkumpul padanya dua perkara. Terkumpul padanya dua perkara. Tafsiran Syiah Rafidhah itu terkumpul padanya dua perkara. Apa itu? Baina su'il fahm wa baina su'il qasd.
antara jeleknya pemahaman dan antara jeleknya apa tujuan. Pemahamannya jelek, tujuannya pun juga jelek. Paham ya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Antara itu ya. Wal murad bil bahrain kama qala al ulama maknahu al malih wal adab ini. Yang diinginkan kedua laut ini sebagaimana sebutnya para ulama adalah lautan yang airnya satunya rasanya apa? Asin, yang satunya tawar. Coba antum sekarang lihat. Ikan-ikan yang ada di sini, air yang di air tawar ini seperti barakallahu fikum, ikan nila, tombro, bawal, paham ya? Kemudian water, potes, tetul misalkan. Ikan-ikan itu kalau seandainya antum masukkan ke lautan, mati enggak kira-kira? Mati. Paham ya? Ikan laut paus antum taruh di sungai ini. Paham ya? Kira-kira ikan paus, ikan hiu antum taruh di sungai ini. Hidup enggak kira-kira? Enggak hidup karena makanannya apa itu bayangkan. Suruh makan nyamuk-nyamuk juga enggak cukup. Paham belum? Karena beda alamnya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada ikan yang ada di lautan tawar itu biasanya hidupnya di air tawar. Paham ya? Ikan yang hidup di lautan yang airnya biasanya asin itu ya, itu juga hidupnya di lautan tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, biasanya kalau udah pernah ke pantai atau kemana tahu lah rasanya asin airnya itu. Paham ya? Jadi kalau antum mandi itu rasanya badan itu enggak enak. Lengket-lengket itu garam. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wal barzakh alladhi bainahuma qila innahuma yura 'inda masabbid nahr fil bahr. Nah, kata beliau dan penghalang di sini barakallahu fiikum, barzakh di sini, penghalang di sini. Nah, barakallahu fiikum, kata beliau yang terletak di antara keduanya qila ada yang mengatakan innahuma yura 'inda masabbid nahr, yaitu yang bisa terlihat ketika apa? Ketika barakallahu fikum lautan itu meluap. Paham ya? Jadi kalau meluap banyak itu baru nampak. Paham ya? Barakallahu fikum maksudnya nampak apa? Nampak ketika sudah barakallahu fikum mengalir ke sungai-sungai. Fa innan nahra ya'ti mundafi'an biquwwah. Karena yang namanya apa? Yang namanya sungai itu kalau luapan dari lautan biasanya langsung masuk ke sungai meluap enggak? Kuat sekali kan, langsung arusnya kuat sekali itu loh. Dari lautan langsung lautannya apa meluap banyak airnya, kemudian apa? Masuk ke sungai-sungai. Bagaimana? Tekanannya bagaimana? Kuat enggak tekanannya di sungai itu? Kuat sekali. Nah, wa yakunu amamahu kal hajiz, maka menjadilah depannya itu bagaikan penghalang. Fala yamtazij bil bahr indal musab, maka tidak bisa apa? Bercampur dengan air lautan ketika barakallahu fikum posisinya apa? Posisinya barakallahu fikum sudah menyebar itu. Wa qala ba'du ahli ilm, berkata juga sebagian ahli ilm, innal murada bil barzakh, ada juga yang mengatakan sebagian ahli ilm yang diinginkan dengan barzakh adalah kata mereka barakallahu fikum alladzi bainahuma huwal yabis minal ard, ini yang ana sebutkan tadi. Yang diinginkan barzakh penghalang itu maksudnya apa? Penghalang antara dua laut tersebut adalah yabis minal ard, yaitu tanah yang tandus dan kering. Pemisah gunung itu misalkan ya, kayak gunung itu ya. Tanah tandus kering pemisahnya. Nah, disebutkan barakallahu fikum ada generasi berikutnya yang apa? Yang menggalinya. Digali akhirnya apa? Yang semula terhalang-halangi tanah yang tandus kering tadi itu karena digali, bertemu enggak akhirnya? Bertemu. Kita lihat sini. Wa anna hadza min qudratillahi azza wa jalla, ini termasuk kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Li'anal arda barakallahu fikum qurawiyah, ini pendapat beliau. Memang ada perbedaan pendapat tapi enggak perlu bingung. Bumi itu bulat atau kotak? Bukan kotak ya. Bumi itu hamparan atau bulat? Bumi itu hamparan atau bulat? Kalau beliau Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam berpendapat bumi itu bulat. Paham ya? Karena begitu besar bulatannya itu nampaknya datar. Paham belum? Bumi ini luas enggak ini? Luas karena begitu besarnya bulatannya tersebut sehingga nampaknya dataran itu loh. Paham ya? Ini tujuan mereka menggabungkan antara dalil yang ada. Ada juga yang mengatakan hamparan. Jadi hamparan. Nah, kalau seandainya bulat, kita kalau misalkan jalan guling-guling, seperti bola itu kalau digulingkan kita guling. Paham ya? Bulat itu bola kan? Itu kalau pakai logika ya. Nah, tapi para ulama yang mengatakan bulatan itu karena begitu besarnya bulatannya itu sehingga nampaknya dataran. Paham belum? Nah, ketika berhenti. Paham belum? Nah, sehingga ketika ada guncangan, ada gempa, kadang kita getar-getar juga kan? Nah, tapi kalau yang mengatakan
hamparan itu juga punya sisi benarnya juga. Paham ya? Karena hamparan, terhampar. Ya antum saksikan hamparan enggak yang secara dohirnya? Terhampar gitu kan secara dohirnya. Kita juga ngelihat bulat gini kan. Yang mengatakan bulat itu kalau ada orang ke barat, perginya ke barat, itu kalau terus nanti ujung-ujungnya bisa baliknya misalkan dari arah timur itu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat katanya. Kita katakan itu enggak penting. Masalah bulat hamparan itu enggak penting. Antum paham enggak paham? Bukan itu sebab memasukkan surga. Paham ya? Nanti di alam kubur enggak ditanya juga. Bumi bulat atau hamparan enggak ditanya juga. Tapi ini pun orang-orang falasifah, orang-orang ahli filsafat membahas ini sampai luar biasa hingga ada yang mereka bahas stres, depresi gara-gara apa bahas masalah ini. Allahu musta'an. Jadi hati-hati ya. Perkara yang tidak perlu dibahas itu enggak perlu dibahas juga. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Faham ya? Jadi untuk masalah bumi hamparan ataukah bulat itu enggak perlu permasalahkan. Yang jelas semuanya punya sisi. Wa kaifa anna Allah azza wa jalla amsaka hadzal bahr? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menahan lautan yang luas ini fiha hatta la yabghi? Hingga apa? Tidak bisa dilalui. Bagaimana caranya gitu loh. Lautan yang sangat luas ini. Wa la yabghi bermakna la yadgha 'alal yabis. Maksudnya la yabghi itu tidak bisa melewati yang tanah kering, kok bisa gitu loh. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata inna hadza al-barzakha, sesungguhnya apa? Sesungguhnya hadzal barzakha huwa barzakhun daqiq bainal bahr al-muhit wal bihar al-ukhra allati tu'tabar kal huljan binisbatillah. Masyaallah. Ada juga yang mengatakan barzakh penghalang ini huwa barzakhun daqiq, yaitu penghalang yang lembut antara apa? Samudra, bahar muhit itu samudra artinya. Tahu samudra ya? Samudra itu laut lepas, luas sekali samudra. Paham ya? Samudra Hindia, samudra apa lagi, Bang? Pasifik, samudra apa lagi, Bang? Atlantik ya kan? Nah, samudra-samudra itu ya. Nah, barakallahu fikum yang apa? Nah, barakallahu memisahkan antara apa? Samudra tadi dan lautan-lautan yang lainnya yang dianggap kal huljan. Apa huljan itu? Teluk, dua teluk. Dua teluk. Teluk itu misalkan sini ada kayak air, lautan ini ada pulaunya gitu loh. Nanti sana ada air lagi gitu loh, ada kayak semacam lautan, itu namanya teluk. Paham ya? Jadi kadang orang bisa nyebrang. Nah, fa bainahuma barzakh, antara kedua teluk itu kan ada penghalang, ya enggak? Orang bisa lewat. Nah, wa yaqulun innahu yahus bihi bil asmak allati ta'ish fi hadha wa la ta'ish fi tsani aw bil aks. Mereka mengatakan juga bahwasanya dua lautan ini terbedakan dirasakan dengan apa? Asmak, ikan-ikan. Ikan-ikan yang kadang ikan itu bisa hidup di sini tapi enggak bisa hidup yang di sebelahnya. Bila aks lawannya juga. Wa hadza yadul, ini menunjukkan ala annaha mutanawwi'atun 'ala ar-raghm. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bermacam-macam, ala raghm min annaha mutalasiqah. Bermacam-macam. Nah, barakallahu fikum, walaupun ada yang mengatakan bahasa itu bersambung. Fa bainahuma barzakh, tapi di antara keduanya tetap ada pemisah. Fa hadhihi salatu aqwamil fi ma'na hadza, ini tiga pendapat mengenai makna ini. Walam yakun ahadun min ahli ilm, tidak ada seorang pun dari kalangan ahli ilm yang mengatakan la sabiqun wala lahiqun, tidak ada dari kalangan ahli ilm, tidak terdahulu, tidak pula yang belakangan yang mengatakan innal murada bihi, bahwasanya diinginkan dengannya adalah Fatimah wa Ali bin Abi Thalib, enggak ada. Lakin hadhihi min khurafatir rafidah wal iyad billah. Tapi ini merupakan khurafatir rafidah, merupakan apa? Naam barakallahu fikum, pendapat-pendapat pemikiran Syiah Rafidah wal iyad billah. Inilah. Jadi enggak ada yang mengatakan yaltaqiyan itu Ali dan Fatimah, itu enggak ada. Paham ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.